Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya nak. Hari ini kita belajar tentang materi IPA, yaitu bunyi dan sumber bunyi. Sekarang persiapkan alat-alat tulis kalian. Bunyi. Pernahkah kalian berpikir apakah yang dimaksud dengan bunyi itu? Nah, Ustazah akan menjelaskan ya nak. Bunyi adalah jenis energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi. Sumber bunyi, apa itu sumber bunyi? Nah, sumber bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Jadi, bunyi terjadi karena adanya sumber bunyi tersebut. Ustazah akan memberikan contoh benda yang bergetar. Saat kalian memainkan gitar, senar pada gitar itu akan saling bergetar. Nah, itu sebabnya kenapa gitar dapat berbunyi. Jadi, dapat disimpulkan, benda-benda yang bergetar dapat menghasilkan suatu bunyi. Dan bunyi dapat didengar manusia melalui indera pendengaran kita. Hayo, apa sih indera pendengaran kita? Ya, indera pendengaran kita yaitu telinga. Bunyi dapat didengar manusia melalui telinga. Bunyi dapat terdengar keras jika sumber bunyi itu berada dekat dengan kita. Sedangkan bunyi akan terdengar lemah jika sumber bunyi itu jauh dari kita. Oke, di slide selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Apa aja sih sifat-sifat bunyi? Sifat bunyi yang pertama adalah bunyi merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua adalah bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga adalah bunyi dapat dibiaskan. Dan sifat yang terakhir adalah bunyi termasuk gelombang longitudinal. Nah, untuk sifat-sifat bunyi ini akan Ustazah jelaskan di lain kesempatan ya nak. Kita persiapkan untuk ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah media perambatan bunyi. Sebelumnya, kita belajar tentang sifat bunyi. Nah, ini adalah salah satu sifat bunyi. Jadi, bunyi dapat merambat melalui 3 media, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Ustazah akan berikan contoh media perambatan bunyi. Yuk, disimak bersama ya nak. Coba perhatikan di percobaan pertama tersebut. Di gambar itu, Udin dapat mendengar suara Beni melalui selang yang terhubung dengan kaleng. Suara Beni dapat terdengar Udin melalui udara di dalam selang. Jadi pada percobaan itu bertujuan untuk membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui udara. Contoh lain lagi yaitu saat kita berbicara, teman kita dapat mendengar suara kita karena adanya perambatan bunyi dengan udara. Yuk kita simak lagi di percobaan kedua. Kalian buka di buku tema kalian ya nak. Pada percobaan kedua, di situ ada gambar Beni dan Udin saling mendengar suara mereka melalui permainan telepon kaleng. Nah, kaleng adalah termasuk benda padat. Jadi, tujuan dari percobaan tersebut adalah membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Contoh lain lagi adalah saat kalian mengetuk pintu. Pintu itu benda padat dan pintu mengeluarkan suara karena adanya getaran yang diterima dari benda tersebut. Yuk kita lanjut ke percobaan terakhir. Nah, di percobaan terakhir ini ada Edo yang sedang mendengarkan bunyi ketukan di dalam tong yang berisi air. Jadi, Edo mengisi tong itu dengan air. Kemudian, dia mendengarkannya melalui corong dan mengetuk tong itu dengan batu. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui zat cair. Lain,
yang membuktikan adanya perambatan bunyi pada zat cair adalah saat paus biru mengeluarkan suara. Nah, setelah penjelasan Ustazah tadi, sekarang saatnya kalian mengerjakan soal yang diberikan Ustazah. Yang pertama, catatlah di buku catatan kalian mengenai apa sih bunyi itu, apa yang dimaksud sumber bunyi, dan sifat-sifat bunyi. Kemudian yang kedua, kerjakan di buku paket tema 1 halaman 40 dan 41. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.